Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah secara offline di gereja ataupun yang beribadah secara online yang melalui live streaming YouTube. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada sore hari ini Tuhan, Kau masih menyertai setiap langkah perjalanan kami ya Bapa. Dari rumah kami masing-masing menuju tempat ini ya Bapa. Dan biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar, boleh bertumbuh di dalam kami ya Bapa dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang akan ke tempat ini. Kiranya Engkau menimbangan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kiranya ya Bapa untuk jemaat yang beribadah dari rumah ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjaga kesehatan ya Bapa seluruh keluarga yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka melalui tangan dokter atau obat yang akan mereka minum ya Bapa. Biarlah segala sesuatunya baik ya Bapa, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di atas segalanya itu Bapa, kami juga memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan doa kami ini ya Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku? Aku mengangkat piala keselamatan dan angkat menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk jemaat yang berada di sini kiranya tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker. Sungguh Tuhan hanya dekat padamu. Terasa tenang hati. Kau menyertai setiap jalan Tuhan di sepanjang jalan hidup. Sepanjang hidup
Mari kita dengarkan hukum Tuhan, kita ambil dari tita kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari buku Ende nomor 474. Ikon Yesus Dodomaku, Sahalaku Liru. Mari kita dengarkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, yang Roh Kudus penghibur orang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihi dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti karmeji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kami berbahagia Tuhan, karena kami ditebus oleh Rohul Kudus. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Marilah kita dengarkan epistel kita pada minggu siang ini. Kita ambil 2 Raja-Raja 2, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Mari kita membaca secara responsori. Menjelang saat Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan berangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan?"
terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirembutkannya pakaiannya dan dikoyak-koyakkannya menjadi 2 koyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta dengan memeliharanya. Amin. Engkau adalah Tuhan yang benar dan Kau tak pernah meninggalkan kami, Bapa. Baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janji-Mu tak pernah berubah. Kau
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing. Kami bacakan dulu warta jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2021, Minggu Istomihi, dengan topik khotbah hamba Tuhan yang setia. Pertama, pemberkatan nikah. 1. Warta ke-1 dan ke-2 akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Sondi Pitor Menahan Silalahi, anak dari Bapak Insinyur Asner Silalahi, MT Nahinan, dan Ibu Juliati Boru Marsiohombing, alamat Jalan Sau 1, Blok FA 9, nomor 9, nomor 7, Sektor 7 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya dengan Maria Karina Afriani Boru Siagian, putri dari Bapak Luat Arrow Rasa Ben Litra Siagian dan Ibu Risma Evelini Teti Aliati Boru Tapea. Alamat Jalan Kutilang 3 Blok M4 dan nomor 1 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, mulai pukul 10.30 WIB. Warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Mehisa Dian Deptia, anak dari Dr. Andus Deni Herwidodo SOS, dan Ibu Dia Septeroni Rini. Alamat Jalan Anggrek 2, Blok A, nomor 20, nomor 6, Pemulang Permai 1. Anggota Jemaat GKI Pemulang dengan Riana Yulianti Boru Sijabat, putri dari Bapak Filian Sijabat SH, dan Ibu Rosianim Boru Silalahi. Alamat Geria Pemberkatan Nikah Nusantara nomor 18C, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HW Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, mulai pukul 8.00 WIB. 2. Dibutuhkan bendahara jemaat. Hasil keputusan perhelado bahwa HKBP Kebayoran Lama membutuhkan bendahara jemaat dari warga jemaat dan sesuai dengan aturan dohot peraturan HKBP. Tugas adalah seperti tertulis di aturan peraturan HKBP halaman 65 pasal 5 butir 5 ayat 1, dan syarat menjadi bendahara jemaat seperti tertulis di aturan peraturan pasal 4 butir 5 ayat 2. Bila bendahara jemaat berasal dari warga jemaat, maka yang bersangkutan harus menghadiri sermon dan rapat majelis takbisan. 3. Penitua memasuki pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penitua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi jabatan penituannya tetap. Pada tanggal 4 Februari Januari 2021 yang lalu, Ibu Sintua
Marhuwasi Boru Tampu Bolon, Banjar Bintaro Jaya, telah berusia 65 tahun untuk acara pelepasan atau Peburhaton akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dalam kebaktian Minggu pukul 9.00 WIB, dan persembahan kasih jemaat atas pelayanannya akan kita sampaikan pada kebaktian Minggu 21 Februari 2021. 4. Sermon Inalidia pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pukul 18.00 WIB, Sermon Inalidia atau Nats Galatia 6 ayat 1-10 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Perdede STH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon Pengumuman Lansia pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 9.00 WIB, Sermon Pengumuman Lansia Nats Lukas 18 ayat 28 sampai ayat 30 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Perpon pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 9.00 WIB, Sermon Pengumuman Perpon Nas Galatia 6 ayat 1-10 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 7. Sermon Naposo Bulung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 19.00 WIB, Sermon Naposo Bulung Nats Mazmur 5 ayat 1 ayat 13 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 8. Kelas katekisasi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8.00 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Perdede STH melalui aplikasi Zoom. 9. Almanak HKBP 2021. Almanak HKBP tahun 2021 sudah dapat diterima dari masing-masing sintua Banjar untuk digunakan oleh jemaat sebagai bencana nats firman Tuhan setiap hari. 10. Totok Ripe atau persembahan pembangunan. Totok Ripe untuk pengembalian dana talangan huria yang digunakan untuk pembangunan Sopop Raja masih tetap berjalan tahun 2021 ini. Dihimbau bagi jemaat yang belum memberikan Totok Ripe Rp 150.000 per bulan per kakak untuk tahun 2019 dan 2020 agar dapat menyerahkannya melalui Sintu Banjar masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening Huria Bank Mandiri nomor rekening nomor 101001955 215 atas nama HKBP Kebayoran Lama. Bendahara Huria ST J Tampu Bolon HP WA 0812 0260 453. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Episode Sinode HKB Distrik 8 DKI Jakarta Raya nomor 064 strip D 8 Angka Romawi DKI strip 2 2021 dibaca dalam ibadah gereja. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat dan para halado HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan perantara pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Demikian sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Bapa kita dan sukacita dari Yesus Kristus, Kepala Gereja HKB Distrik 8 DKI Jakarta Raya telah melakukan Sinode Distrik dalam pimpinan Preses Pendeta Bernard Manik MTH yang telah dilantik pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Sinode Distrik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 bertempat di Sopo Marpikir, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Yang dihadiri 151 peserta
sinode distrik atau sinode destan dari 171 orang yang diharapkan hadir, yaitu utusan dari 53 resort, pendeta resort, utusan dari resort, utusan kategorial, perempuan distrik, dan utusan pemuda distrik. Sinode distrik berjalan dengan baik dan damai dengan tetap mengetahui protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dalam terang semua. Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Dan subtema, di tengah pandemik COVID-19, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya menjadi lokomotif berbenah dan bertransformasi, menuraikan tugas gereja dengan kewaspadaan. Tema ini menjadi landasan pelayanan HKBP tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat Majelis Kerja Sinode atau MPS. Melalui tema dan subtema ini, semua sinodestan diarahkan untuk menyesuaikan semua program dan anggaran jemaat yang di tingkat jemaat lokal dan resort berdasarkan program tahun pemberdayaan, sehingga warga jemaat dan perhelado berdaya tahan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Di dalam sinode distrik, para sinode destan menggumuli dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Diharapkan agar semua warga jemaat HKBP selaku setia mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghadiri kerumunan selanjutnya. Diharapkan kepada warga jemaat berjuang dan di dalam iman dan doa untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini. Para sinodestan juga menggumuli dana pensiun HKBP yang memiliki utang lembaga dana pensiun berdasarkan aturan dana pensiun. Semoga semua warga jemaat dan para pelayan HKBP memberikan perhatian dan dukungan untuk mengatasi masalah dana pensiun HKBP melalui Badan Penyantun Dana Pensiun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Meskipun demikian, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19, gereja kita masih dapat melakukan pelayanan sekalipun dengan memanfaatkan teknologi informatika secara online atau IT. Sehubungan tahun 2021 adalah tahun pemberdayaan bagi HKBP. Distrik kita menetapkan 3 agenda pokok sinode distrik, yaitu program kerja tahun 2021 dan Restran HKBP 2020-2024, 2. Anggaran program kerja tahun 2021, dan 3. Tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP pada tahun 2021. Seluruh peserta sinode distrik setuju untuk menetapkan program kerja dan anggaran kerja tahun 2021 yang akan direalisasikan dan dilaksanakan di seluruh jemaat baik tingkat lokal, resort maupun di tingkat distrik. Seluruh sinodestan setuju untuk merumuskan dan menyusun program masing-masing gereja di tingkat lokal dan resort dengan berorientasi pada Restran HKBP 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh rapat MPS. Kita berharap melalui program dan kegiatan distrik, keberadaan dan kehadiran HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya semakin nyata sebagai wajah dan lokomotif pemberdayaan bagi semua distrik yang ada di HKBP. Marilah kita doakan agar semua keputusan yang telah ditetapkan bersama dapat membawa kemajuan dan transformasi bagi seluruh HKBP di dalam damai dan sukacita. Semoga semua warga jemaat kita selalu dalam keadaan sehat. Warga jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 segera pulih dan COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini. Sehingga semua warga jemaat semakin giat dalam pekerjaan tahun dengan melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Jakarta, 10 Februari 2021, salam dan doa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta,
Pendeta Bernard Manik MTH. Demikianlah pembicaraan waktu kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Baiklah, kita menjadi hamba Tuhan yang setia, yang tidak pernah menyerah pada apapun juga. Sebelum kita mencoba semua, marilah kita angkat pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat ada maksudnya. Apapun yang kau perbuat Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada saat ini untuk mengikuti acara ibadah. Begitu juga saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dan mengikuti ibadah sore hari ini di rumahnya masing-masing. Saya menyampaikan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Barangkali untuk hari ini kita sudah tahu bersama, saya hanya sekedar mengingatkan saja. Ya, tanggal 14 Februari
tahun 2021 kita merayakan ya, hari yang berbahagia, Valentine Day. Tidak salah kalau kita semua sama-sama menyampaikan terhadap semua yang kita kasihi, terhadap semua saudara-saudara kita, terhadap semua keluarga kita, untuk menyampaikan hari ini kepada mereka, selamat merayakan Valentine Day. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam minggu ini untuk kita renungkan tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, kita akan baca nanti secara responsorial. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Demikian dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini dikatakan Minggu Estomihi. Itu berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ungkapan atau perkataan ini disampaikan oleh Daud melalui doa yang dia sampaikan kepada Tuhan Allah untuk memohon perlindungan, agar Tuhan memberi kekuatan kepadanya, agar Tuhan menolong dia. Karena pada saat Daud menyampaikan permohonan ini, dia berhadapan dengan situasi dan keadaan yang sangat sulit atau berat. Dia sudah benar-benar memahami realitas hidup yang dia alami sendiri, karena penuh dengan kesusahan, penuh dengan ancaman, dan dia merasakan sesuatu yang sangat menyiksa karena tekanan-tekanan dan intimidasi dari orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dalam situasi yang dialami oleh Daud, dia menyadari bahwa untuk melepaskan diri
dari perbuatan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan bukan dengan mengandalkan apa yang dia miliki. Bukan mengandalkan kekuatan, pengetahuan, pikiran. Dan dia pada akhirnya kalaupun merasakan lepas, bebas dari semua yang dia alami dalam kehidupan ini, bukan karena kekuatannya. Tangalani hagogoki buyau mardalan katanya. Jadi tidak ada pertahanan, tidak ada perlindungan yang lain. Atau tidak ada jalan selamat selain daripada harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang mampu memberi pertolongan, yang mampu melepaskan dia. Inilah yang disuarakan Minggu Estomihi dalam persekutuan kita pada hari ini. Untuk mengarahkan, untuk mengajak dan mengundang kita semua orang percaya untuk berlaku dan mengakui Tuhanlah gunung batuku. Tuhanlah gunung batu perlindungan bagiku. Tuhanlah kubu pertahanan dan penyelamat bagiku. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini tentu kita masih mengakui adanya perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih berhadapan dengan situasi dan keadaan yang sangat sulit dan sangat berat. Karena sepanjang kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, berbagai ancaman selalu muncul mendampingi kehidupan kita. Baik dari yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu akan selalu muncul. Atau ada yang akan membuat kesulitan bagi kita termasuk yang kita alami pada saat ini. Sesuatu yang kita tidak tahu tetapi itu merupakan satu hal yang membuat sulit bagi kita. Baik untuk berkomunikasi secara terbuka atau menunjukkan apa yang kita lakukan sebagaimana biasa pada saat kita hidup dalam keadaan normal. Namun semua kita orang percaya yang mengasihi Tuhan Allah, yang mencintai Yesus Kristus, dan yang selalu berpengharapan kepada pertolongan Tuhan, akan tetap menyuarakan betapa besar kemurahan-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Jika kita boleh beribadah dan bersekutu dengan Tuhan hingga pada saat ini, kalaupun dengan keadaan yang sulit, itu berarti hanya kemurahan Tuhan yang mendampingi hidup kita, yang menolong kita. Kita sudah melihat banyaknya tantangan yang harus dihadapi umat manusia, banyaknya persoalan yang dihadapi oleh kita manusia, khususnya di negara kita. Bahkan sudah banyak yang menjadi korban dari yang tidak diinginkan,
dari yang tidak diketahui muncul seperti itu. Muncul virus corona yang masih terus mengancam kehidupan kita. Dalam situasi kesulitan ada lagi muncul bencana-bencana alam. Ada banjir bandang, ada tanah longsor, dan ada gempa bumi. Kepada siapa manusia harus memohon perlindungan dan pertolongan? Mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari sesama manusia yang pasti akan terbatas. Dan ini sudah menjadi kenyataan. Karena sesama kita manusia tidak akan secara terus-menerus dapat memberi pertolongan. Ketika bencana itu muncul di tengah-tengah kehidupan umat manusia, apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Semua berseru dan semua memohon agar Yang Maha Kuasa mau memberi pertolongan dan mau melindungi. Namun ada sebagian yang tidak peduli dengan keadaan yang terjadi. Seolah-olah semua peristiwa-peristiwa itu tidak ada dianggap. Mau banjir bandang, mau tanah longsor, mau gempa, mau corona, dia tidak merasa peduli atau tidak merasa takut. Bahkan sebaliknya masih mampu melakukan perbuatan tanpa ada rasa takut kepada Tuhan. Kita sudah tahu mungkin dengan apa yang terjadi pada saat ini. Walaupun banyak yang dihadapi oleh manusia, walaupun virus corona sudah semakin menyebar di mana-mana, dan semua tempat sudah ditetapkan menjadi zona merah. Negara kita ini bukan semakin aman dan tentram. Justru yang terjadi sebaliknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu sesuatu ketidakpedulian, baik terhadap sesama manusia, apalagi terhadap Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, tentu kita sebagai orang percaya, umat Allah, kita dapat belajar dari sikap Rasul Paulus. Mesti dia banyak mengalami tantangan dalam melakukan tugas pelayanan itu. Namun dia merasa tidak tawar hati sebagaimana dia katakan dalam ayat yang pertama tadi. Kenapa dia seperti itu? Dia mengungkapkan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Dia yang sudah diutus oleh Tuhan Allah tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang benar. Siapa dia? Dia adalah hamba Tuhan Allah. Karena yang mengutus dia adalah Tuhan Allah, maka dia tetap setia. Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini yang mengatakan hamba Allah yang setia. Itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam kisah pelayanan di jemaat Korintus.
Pelayanan Paulus memang tidak semulus yang diharapkannya, karena ternyata dalam kehidupan jemaat Korintus banyak perilaku-perilaku yang tidak benar dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah menyatakan diri sebagai orang percaya, yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang menjadi pengikut Kristus, tetapi hanya mengatakan percaya. Namun perilaku yang dilihat oleh Rasul Paulus bahkan melebihi perlakuan dan perbuatan yang tidak mengenal Tuhan Allah. Ini yang dilihat oleh Rasul Paulus. Ada yang mengatakan percaya kepada Tuhan, namun yang mereka itu ikuti di dalam kehidupan bukan ajaran Tuhan. Justru mereka mengikuti acara-acara peribadahan kafir yang mengagungkan para dewa-dewi yang diakui dapat memberi kehidupan yang lebih baik. Dan perilaku yang lain yang menyatakan diri percaya kepada Tuhan, namun semua perbuatan, semua perlakuannya justru bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Jadi selain masalah-masalah etis dan moral, masalah yang lain dilihat oleh Rasul Paulus adalah sebuah pengakuan dari kehidupan orang percaya memiliki berbagai karunia, sehingga menjadikan mereka berusaha untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Lalu yang muncul di tengah-tengah jemaat ini adalah bukan kerendahan hati, bukan kepatuhan di hadapan Tuhan. Justru yang ditunjukkan adalah keangkuhan dan kesombongan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di antara mereka ada yang menganggap diri lebih tahu, lebih pandai, lebih pintar dari orang lain. Tetapi perilaku seperti itu justru menjadi sebuah jerat bagi orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan. Dengan melihat keadaan seperti inilah Rasul Paulus menunjukkan sikap keteguhan dengan sebuah tekad bahwa Injil, bahwa firman Tuhan harus tetap diberitakan. Berita Injil untuk menyelamatkan umat manusia, melepaskan manusia harus disampaikan kepada setiap orang yang mau menerimanya. Jadi kalaupun ada yang tidak mau menerima, Paulus menegaskan bahwa penolakan terhadap Injil adalah sebuah fakta baru, bahwa hati orang digelapkan oleh dosa, kuasa kejahatan, dan bahkan dikatakan istilah daya tarik dunia. Nah, sebagaimana dikatakan dalam ayat 3 dari yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Dalam arti tidak mempunyai arti. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan ilah zaman ini.
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Paulus sangat tegas menyampaikan agar semua mereka benar-benar menerima Injil firman Tuhan itu. Jadi Paulus menghadapi mereka yang tidak menerima Injil dengan benar, bukan dengan kemampuannya sendiri, kalaupun ada seperti itu. Tetapi dia meyakini dengan benar bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidupnya. Kita juga mengakui dan yakin bahwa Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita untuk melakukan jika yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengatakan Tuhanlah yang menjadi terang dalam dirinya. Sebagai hamba Allah, maka dia tetap setia karena yang bekerja dalam dirinya adalah terang dari Tuhan Allah. Jadi apapun yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, yang pasti yang pertama kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki. Tetapi kita tetap memohon pertolongan Tuhan sebagaimana Paulus lakukan dalam tugas pelayanan memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita akan dapat merasakan sukacita karena keberhasilan kita akan mendatangkan berkat. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tentu kita harus tetap setia, taat melakukan kehendak Tuhan Allah. Karena kita semua orang percaya juga diberi Tuhan tugas untuk menyampaikan berita kabar baik, kebenaran dari Tuhan Allah. Dan melalui apa yang kita lakukan, Tuhan pasti tetap akan menolong dan melindungi kita. Itulah yang dikatakan tadi dalam topik khotbah pada minggu ini. Kita juga sebagai orang percaya, kita adalah hamba Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mari kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Tetap dalam kesetiaan. Dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyampaikan terima kasih di hadapan-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan masih tetap menunjukkan kasih setia di dalam kehidupan kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami hadir memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami sebagai orang percaya yang memperoleh tugas dari Engkau untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, memberitakan firman-Mu dengan tetap setia. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami kepadamu. Ketika kami menjalani kehidupan kami setiap hari, yang pasti Tuhan akan banyak menghadapi persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan. Tapi kami yakin dan percaya melalui iman kami. Dengan itulah kami hadir
memohon pertolongan kepadamu, sehingga Engkaulah yang menjadi gunung batu pertahanan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami pada hari ini. Kiranya kami dapat mampu untuk menunjukkan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir atau mungkin masih beribadah pada saat ini di rumahnya masing-masing. Tuhan juga berkati dan lindungi mereka agar tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, semua anggota jemaat-Mu kami serahkan kepadamu. Dalam situasi dan keadaan yang masih tetap mengancam kehidupan kami dengan munculnya virus corona 19 ini. Tapi kami yakin karena Engkau telah mengingatkan kami pada minggu ini bahwa Tuhanlah yang akan menjadi penolong, yang menjadi gunung batu penyelamat bagi kami semua anggota jemaat-Mu. Sehingga semua tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga saudara-saudara kami dari anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka dan berikan kesehatan kepada mereka semua sehingga penyakit itu jauh dari mereka semuanya. Begitu juga pada saat ini ya Tuhan, anggota jemaat-Mu yang bersukacita atas kasih karunia dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan melalui umur panjang kepada semuanya. Karena dalam satu minggu ini ada yang mensyukuri semuanya berkat dari Tuhan dengan menyertai perjalanan mereka dalam hidupnya hingga mempunyai umur panjang sampai pada saat ini. Tuhan juga lindungi berkati dalam semua pekerjaan dan semua aktivitas dimanapun berada. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan diri kami kepadamu. Tuhanlah kiranya menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi akan kembali dari tempat ibadah kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kami semua sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dasar persembahan kita minggu ini kita ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417 sambil mengumpulkan persembahan kita, satu kehuria sama kehusat. Untuk jemaat yang berada di sebelah kanan boleh mempersembahkan persembahan di kotak yang di depan. Untuk yang sebelah kiri dimulai dari belakang, boleh dihantarkan ke kotak persembahan yang berada di belakang. Marilah kita mengangkat pujian dari buku Ende nomor 417, Radesi Tutu Haluau. Naik takwa. Torita
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Tuhan.